Ya pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Pak Faisal, silakan tanggapan dari Mas Kodari tadi. Ya, ada satu angle yang tidak dibicarakan secara serius di forum ini. Sebenarnya ada satu instrumen kejahatan yang namanya lembaga survei. Yang sejak awal mereka kampanyekan untuk memanipulasi rakyat dengan melegitimasi bahwa seolah-olah Jokowi itu 70% unggul. Ini dampaknya sekarang terasa. Jadi seolah-olah kita berhadapan dengan satu orang yang didukung oleh kekuatan rakyat, sehingga kritik publik terhadap kepala negara dianggap Anda berhadapan dengan keinginan rakyat banyak. Oke. Argumentasi ini menurut saya harus dihentikan karena ini satu kejahatan untuk memuluskan praktek pemilu curang. Kedua, saya mau menambahkan begini, harus ada keberanian masuk ke ruang negara, partai-partai politik dalam mekanisme misal di DPR untuk mengundang presiden menanyakan lewat jalur konstitusi yang tersedia. Oke, baik. Jadi tidak perbincangan di luar publik, tapi saya berharap partai-partai politik baik semua kubu. Kalau memang demokrasi ini mau untuk membangun peradaban, bikin undangan di parlemen, presiden diminta. Apakah masih mau cawe-cawe dan menghancurkan kehidupan kebersamaan anak bangsa? Baik. Atau kita punya political will untuk menangkan semua pihak. Jadi Bung Hodori, soal pemakzulan tadi satu menit aja. Kan dia 5 menit. Saya mau ingatkan Anda, tidak ada solusi lain untuk mencegah laju kekuasaan yang ugal-ugalan. Pemakzulan itu hak rakyat. Anda tidak bisa tangkis dengan data survei yang bohong-bohong, tidak bisa dengan argumentasi akal pendek. Dan Anda kembali ke habitat Anda, promosi aja kekuasaan tanpa perlu mengotak-atik kesadaran kolektif rakyat untuk menyadarkan kekuasaan, berhenti melakukan pencurian hak kedaulatan politik. Oke, kita masuk ke closing statement. Kita akan ke Mbak Francine. Mungkin ini pertanyaannya sama untuk Mbak Francine, Bang Rambun dan juga Mas Pipin. Bagaimana kemudian paslon ini harus berkomitmen untuk menang tanpa melalui jalan curang? Mbak Francine, silakan tanggapannya. Ya, kalau kami dari awal kan tentu kami sudah menegaskan ya bahwa secara proses juga kami patuh dan taat pada hukum. Lalu juga di dalam kampanye-kampanye kami atau upaya-upaya kami untuk memenangkan suara rakyat, kami selalu menekankan bahwa kita terus mengupayakan pemilu yang damai, sejuk, riang gembira, tidak pakai fitnah, tidak pakai ujaran kebencian. Kalau misalnya difitnah pun juga tidak usah dibalas fitnah. Kalau misalnya kayak tadi ada dugaan-dugaan pelanggaran, ya silakan saja diikuti proses hukumnya, laporkan, lengkapi bukti-buktinya, fakta-faktanya yang akurat, bukan berdasarkan asumsi-asumsi, apalagi yang sudah asumsi-asumsi yang dipolitisir. Nah, jangan sampai juga pemilu ini merusak hubungan, terjadi keributan lah, entah keluarga atau teman gitu. Nah, lagi-lagi kami merasa di 02 ini, Mas Prabowo dan Mas Gibran ini justru yang paling banyak dapat serangan. Mungkin ini karena efek dari elektabilitasnya Mas Prabowo dan Mas Gibran yang selalu unggul melejit di tingkat pertama, bahkan yang akhir-akhir ini hasil surveinya juga sudah di atas 50%. Tentu ini mencerminkan kepercayaan publik yang sangat besar pada pasangan ini dan mudah-mudahan menang di pemilu. Baik, pertanyaan sama tanggapannya kepada Bang Rambun dan juga Mas Pipin. Ya. Jadi pertama, menurut saya soal kecurangan, soal prosedur hukum kita akan lakukan. Tapi tadi seperti disampaikan oleh Mas Adi ya, bahwa ini kan kita ini bukan sekedar ada, tapi pembuktiannya susah karena secara prosedur. Ini kayak kita ngelawan hantu gitu. Dan saya berharap hantu-hantunya ini menahan diri, ya kan? Koordinator hantunya. Iya kan? Dan itu ada di kekuasaan biasanya. Dan itu saya rasa sekarang. Yang kedua, tadi ada dari Francine, kita nggak menyerang 02. Kita menyerang kekuasaan yang sekarang memanipulasi dan mencoba untuk memang berpihak gitu. Jadi kalau memang benar, nggak khawatir, bilang sama Pak Jokowi, ini 02 nih, Gibran, Prabowo, bilang sama Pak Jokowi, kita nggak perlu Anda bantu, biar kita berjuang sendiri, sportif. Kalau begitu kita angkat topi, gitu. Jadi maksud saya itu. Dan yang ketiga, saya rasa untuk dari kita sendiri, kita nggak pingin dan untuk melakukan itu. Karena menurut saya ada hal yang kita pertaruhkan lebih besar. Dan menurut saya kecurangan tidak akan memberikan legitimasi kekuasaan yang ajak, itu aja. Mas Pipin, ringkas. Ya, menang kalah sudah biasa ya. Selama kemenangan itu tanpa dengan kecurangan, kita akan terbuka bagi siapapun. Tetapi ketika ada pihak-pihak yang merasa bahwa
oh mungkin sekarang elektabilitasnya tinggi dan sebagainya. Come on, kalau itu tidak didasari oleh kecurangan, silahkan. Kami sangat berharap ya, dengan saat ini kami merogoh dari mulai elektabilitas Pak Anies kecil, saat ini tingkatnya tinggi ya. Kami katakan bahwa itu jerih payah dari semua relawan. Tanpa menggunakan alat kekuasaan, fasilitas negara, program negara, tetapi memang gelombang perubahan ini saat ini kita rasakan masyarakat meskipun ada bansos tetapi mereka melihat bahwa Pak Anies Baswedan ini adalah yang membawa perubahan. Karena mereka sebetulnya tidak menghendaki bansos, yang mereka kehendaki adalah lapangan pekerjaan, sembako murah, pendidikan gratis, dan kesehatan gratis bagi semua. Saya kira itulah yang kita harapkan. Oke, kita harapkan memang semua paslon berkomitmen untuk menang tanpa melalui jalan curang agar pilpres yang jujur dan adil tentu dapat terwujud seperti itu ya. Terima kasih Bapak-Bapak yang telah hadir langsung di studio Metro TV dan juga Mbak Francine yang telah bergabung dari Zoom. Dan perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam kontroversi untuk kali ini. Saya Fitri Megantara mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.